kabar? Loh, Fefe apa kabar? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Anak-anak di rumah apa kabarnya? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Wah, hari ini kita senang sekali loh, Fefe. Hari ini hari spesial untuk kita. Kita merayakan Natal. Loh, Fefe tahu kan Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali anak-anak, kelahiran Tuhan Yesus. Di mana-mana ada sukacita loh Fefe. Semua siap beribadah? Loh Fefe siap? Siap. Siap. Ayo sekarang Loh Juliet ajak kalian semua berdoa. Anak-anak berdiri, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali karena ada Tuhan yang begitu mengasihi kami, mau lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu lebih untuk setiap kami. Kesukaan yang luar biasa yang boleh menjadi bagian hidup setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Kami boleh ditebus dari dosa kami karena Yesus yang sudah rela lahir ke dalam dunia. Saat kami merasakan sukacita ini, sekalipun di masa yang tidak enak seperti ini, kami tahu ya Tuhan, tidak ada Natal yang gelap. Natal itu adalah sukacita karena kami memiliki Tuhan. Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami. Mohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adalah kesukaan buat kita semua karena Tuhan Yesus telah lahir untuk menebus dosa kita. Yuk sama-sama kita memujikan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Anak-anak, joy to the world, the Lord is come. Hari ini Tuhan datang untuk kita semua. Persiapkan hati kita menurut lagu tadi. Menyiapkan Tuhan tinggal di dalam hati kita menjadi penebus kita. Loh, Vivi nyanyi lagi yuk lagu ini. Ayo. Ada bahasa Indonesianya juga. Iya, kita mau nyanyikan juga bahasa Indonesia ya. Kesukaan bagi dunia. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Wah, kesukaan bagi dunia,
Karena penebus kita Yesus Kristus telah lahir loh Suveve. Kita mau memberitakan tentang Tuhan yang lahir ke dunia. Sama seperti malaikat memberitakannya kepada para gembala. Para gembala akhirnya juga memberitakan kepada teman-temannya. Bahkan bintang yang terang itu memberitakan tentang kelahiran Yesus dengan sinarnya yang luar biasa loh Suveve. Bintang ya Lucy. Bintang betul sekali. Ayo kita mau nyanyi yuk. Siarkan di gunung dimanapun juga tentang Yesus yang lahir ke dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirlah penebus. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya penebus. Tell it on the mountain, over the hill and everywhere go. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Wah, anak-anak, beritakan tentang kelahiran Yesus di mana saja, di mana jua. Artinya kepada siapa saja, tidak peduli di rumah kita atau teman-teman kita yang lain. Anak-anak, loh Suveve kalau kita lihat judul acara hari ini, loh Suveve bisa bacain enggak ya? That Christmas. Sama-sama yuk kita baca apa? That Christmas. Kenapa? Dark ya Lucy ya? Dark itu artinya gelap loh Suveve. Tapi kalau kita sudah dengar beberapa minggu anak-anak, Christmas tidak gelap. Bahkan ada bintang yang sangat terang loh Suveve yang menandakan tentang kelahiran Yesus. Loh Suveve mungkin kita mau coba yuk dengan anak-anak di rumah. Gimana sih gelap itu? Kita coba tutup mata. Boleh, ayo kita coba tutup mata. Loh Suveve tutup mata, loh Julia tutup mata, anak-anak di rumah juga. Sebentar aja mau lihat gimana sih gelap itu. Yuk kita tutup mata kita. 1, 2, 3. Buka mata kita. Wah, gelap itu apa tadi loh Suveve? Hitam. Hitam. Nggak kelihatan apa-apa. Betul sekali. Tetapi ada Yesus yang lahir yang membuat pergi semua kegelapan itu dan terangnya memenuhi dunia, memenuhi hati kita. Terang kasihnya menyelamatkan setiap kita loh Suveve. Loh Suveve, pastinya anak-anak ini juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Betul kan? Bukan hanya kita memuji Tuhan, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita punya tamu spesial loh Suveve. Wah, siapa itu Lucy Juliet? Anak-anak pasti sudah kangen ketemu dengan tamu kita ini. Kira-kira lo bisa nebak enggak ya? Siapa yang sering menemani anak-anak selama ini kalau ada acara khusus? Ibu Hana. Iya, betul sekali. Hari ini kita bersama dengan Ibu Hana anak-anak. Bu Hana yang akan bercerita kepada kalian semua. Yuk sebelumnya kita mau nyanyikan dulu Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Shalom anak-anak. Waduh, Bu Hana senang sekali bisa ketemu kalian loh hari ini. Ayo sekarang kita semua akan dengan sukacita semua bilang begini. Haleluya, puji Tuhan. Bisa? Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Wah,
Kenapa kok kita harus bilang haleluya, puji Tuhan? Anak-anak, hari ini kita bersama-sama ibadah Natal loh. Artinya kita diajak bersuka cita untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita semua harus bersorak, haleluya, puji Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita bersama-sama di dalam kebaktian Natal. Tolong Tuhan, supaya saya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, udah gak sabar nih ya. Sekarang langsung aja deh. Bu Hana mau minta tolong sama anak-anak. Minta tolong apa? Minta tolong untuk liatin dong di sebelah ini. Apakah anak-anak melihat gambar dua orang? Dua orang itu laki-laki dan perempuan. Lihat ya. Gambarnya siapa? Gambarnya Bu Hana? Bukanlah, beda itu ya. Oke. Sekarang Bu Hana mau tanya lagi. Dua orang itu apakah ada di mall atau ada di taman? Nah, di taman. Oke. Sekarang Bu Hana mau tanya lagi. Dua orang itu wajahnya pasti gembira ya? Gembira? Hah? Enggak. Nah terus, kalau wajahnya enggak gembira berarti takut. Iya, takut. Selain takut, apa anak-anak? Sedih. Kayak mau nangis gitu ya? Oke, Bu Hana tahu. Gambar siapakah itu? Itu adalah gambarnya Adam dan Hawa. Kok mereka bisa nangis? Sedih? Takut? Kan mereka di taman yang indah. Taman Eden namanya. Kok gitu? Kan Taman Eden itu disiapkan Tuhan untuk Adam dan Hawa. Kalau yang menyiapkan Tuhan berarti tamannya apa? Good dong. Kok sekarang mereka sedih? Kok mereka sekarang takut? Nah, dari gambar ini kalian lihat. Adam dan Hawa sangat takut, sangat sedih. Karena mereka diusir dari taman itu. Tuhan tidak mau mereka ada di taman itu lagi. Waduh, sudah nggak boleh di taman itu lagi. Tamannya dijaga, pakai pedang, pakai malaikat. Mereka nggak punya harapan lagi. Padahal anak-anak, sebelum mereka diusir itu, mereka itu enak sekali loh di Taman Eden itu. Mereka di sana, kenapa kok enak? Oh iya, banyak buahnya, banyak makanannya. Ya, itu memang. Tapi bukan itu yang membuat mereka enak tinggal di Taman Eden. Yang membuat mereka senang di Taman Eden adalah karena ada Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ayo, ada yang tahu nggak? Biasanya kalau
Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu disebut apa? Immanuel. Nah, waktu di Taman Eden itu Tuhan sudah bilang, semuanya bisa kamu nikmati. Waduh, senengnya. Bukan cuma menikmati yang di Taman Eden itu, anak-anak. Tapi Tuhan bilang, aku dekat dengan kamu. Wah, enak dong ya. Kalau dekat dengan Tuhan itu, semuanya indah. Ada yang lebih enak dan indah dari dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan itu Tuhan yang hebat, luar biasa. Nah, Pak Adam dan Bu Hawa waktu tinggal di Taman Eden tinggal menikmati semuanya, anak-anak. Cuma Tuhan bilang, ayo, ada yang tahu nggak, anak-anak? Tuhan bilangnya apa? Yang penting kalau ada di Taman Eden ini, kamu harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan Allah. Sebenarnya kelihatan gampang ya, anak-anak ya. Kalau taat, wah, semuanya jadi good dah pokoknya. Tapi anak-anak, ternyata Pak Adam dan Bu Hawa lah kok tidak taat kepada Tuhan. Di taman itu ternyata ada musuhnya Tuhan, yaitu siapa? Iblis. Iblis ini mau supaya manusia jangan sampai taat kepada Tuhan. Jadi iblisnya ada di situ, dia pakai suara untuk membujuk, untuk menipu, untuk membuat Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan waktu itu cuma ngomong gini loh, anak-anak. Semua boleh ya dimakan di taman ini buah-buahannya. Satu tok loh ya yang nggak boleh. Kenapa kok Tuhan gitu? Tuhan masa pelit? Bukan. Tuhan mau supaya taat. Kalau Tuhan bilang yang ini jangan, ini boleh, berarti yang dilakukan yang mana? Ini. Yang ini tidak boleh dilakukan. Tuhan mau mereka taat. Tapi gara-gara iblis mempengaruhi mereka dan mereka tidak mau memilih taat kepada Tuhan, memilih taatnya malah sama iblis. Aduh, anak-anak, akhirnya mereka jadi orang yang berdosa. Dosa itu seperti gelap sekali. Gelap sekali. Kenapa? Karena dosa itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah terang, terang yang membuat kita bersuka cita. Kita kalau di tempat yang terang kan senang ya anak-anak ya, nggak takut ya. Tapi dosa itu membuat kita jauh dari terang. Terangnya di sini jauh berarti jadi gelap. Manusia yang sudah berdosa makin hari makin jahat. Mereka bad, bukan good lagi. Aduh, sedih gak anak-anak? Tadi kalian lihat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sedih gak? Sedih. Karena apa? Karena mereka nggak boleh lagi masuk ke Taman Eden. Tapi bukan cuma nggak boleh masuk ke Taman Eden. Dosa mereka itu juga membuat sedih karena tidak bisa masuk ke surga. Loh Bu, itu yang jahat, yang berdosa kan Pak Adam dan Bu Hawa. Jangan salah anak-anak. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak taat. Semua manusia setelah itu, jadi Pak Adam, Bu Hawa, punya anak, sampai
kita ini disebut keturunannya, semua membawa dosa itu loh anak-anak. Dosanya nggak hilang sendiri. Dosanya ada, makin besar, makin jahat, makin bikin hati Tuhan sedih. Jadi, Bu Hana, kalian membawa dosa itu. Iya. Dan artinya, bukan cuman Adam dan Hawa yang nggak boleh masuk ke Taman Eden. Kita semua juga nggak boleh masuk ke surga. Lah gimana kalau kita nggak masuk ke surga itu terus masuk kemana? Cuman ada 2 tempat loh anak-anak. Yang satu surga, yang satu neraka. Surga itu tempatnya Tuhan Yesus, neraka tempatnya musuhnya Tuhan Yesus. Waktu berdosa, kita jadi siapa? Jadi anaknya Tuhan apa musuhnya Tuhan? Musuhnya Tuhan. Berarti kita harus masuk neraka ini. Tidak bisa masuk surga. Wah, berarti bukan cuma Pak Adam dan Bu Hawa yang sedih. Bukan cuma Pak Adam dan Bu Hawa yang takut. Kita semua takut anak-anak. Kita semua penuh dengan dosa. Gelap, hitam. Gimana dong? Anak-anak, yang sedih bukan cuma kita. Kita sedih karena kita nggak bisa masuk ke surga. Kita sedih, kita takut. Tapi lebih dari itu, yang paling sedih adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena waktu menciptakan manusia, Tuhan mau semua orang harus taat. Tapi begitu nggak taat, Tuhan loh anak-anak, sudah nyiapin tempat di surga. Tuhan mau nanti semua kita kumpul di surga. Surga itu tempat yang paling indah, nggak ada yang menandingi. Tempat-tempat di luar negeri, tempat-tempat wisata yang bagus-bagus, nggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Kenapa? Karena di surga itu tempat Tuhan Yesus tinggal. Kalau kita tinggal di tempat Tuhan Yesus, itu semuanya indah sekali. Tapi kita nggak boleh ke sana. Nggak boleh. Karena kita berdosa. Tuhan sedih sekali. Tuhan tetap ngomong, kasihku ini besar loh untuk manusia. Cintaku itu besar loh untuk manusia. Meskipun manusia sudah jahat, jatuh dalam dosa, aku mau manusia bisa pulang ke surga. Nggak mungkin lah Tuhan. Surga kan nggak bisa dimasukin dosa. Manusia ada dosanya. Nggak mungkin Tuhan. Tuhan bilang, bisa kalau Tuhan yang melakukannya. Loh, gimana? Tuhan kan nggak berdosa. Nah sekarang menolong orang berdosa. Nah itu dia. Tuhan harus turun ke dalam dunia. Datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk supaya manusia jangan binasa. Ingat, tadi manusia hukumannya di mana anak-anak? Di neraka. Karena dosa tidak bisa membuat kita di surga. Pilihannya harus di neraka. Tuhan bilang, Tuhan Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Untuk apa? Ya menggantikan dosa kita ini. Dosa kita diambil, dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus datang jadi bayi, jadi manusia, jadi orang? Ya iya, karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita, manusia, orang berdosa ini. Dan ingat loh anak-anak, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan harus meninggalkan surga yang enak.
demi kita. Dia jadi manusia, jadi bayi kecil untuk menolong kita. Nanti ketika Tuhan Yesus sudah lahir sebagai bayi, terus kemudian dia menjadi besar. Pada saat dia menjadi besar, dia akan memikul semua dosa-dosa kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus diberitakan mau lahir ke dalam dunia, orang itu anak-anak semula takut. Semua orang sudah berada dalam kegelapan. Semua orang mengerikan ini, semua orang berada dalam dosa. Waktu berita Tuhan Yesus akan lahir, kalian ingat? Tuhan Yesus lahir lewat perempuan bernama siapa? Ibu Maria. Pintar. Malaikat bilang nanti Tuhan akan datang. Dia akan jadi manusia. Jadi Tuhan memilih Ibu Maria untuk jadi ibunya. Nah, waktu Tuhan Yesus diberitakan mau lahir, wah itu lega sekali. Lega kalau kayak anak-anak sedang capek, terus bisa istirahat. Anak-anak ambil nafas gini. Atau kalau kalian sudah habis lihat gelap-gelap, takut gitu, tiba-tiba lihat terang. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan bilang, aku adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan Yesus beserta kita. Loh, waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa diusir, Tuhan gak bersama-sama mereka di taman itu lagi. Tapi sekarang karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mengasihi kita, dia mau menggantikan dosa kita, dia datang ke dalam dunia, dan dia menjadi Immanuel. Jadi Tuhan Yesus mau beserta kita. Kalau Tuhan Yesus beserta kita, berarti apa? Kita bisa masuk ke surga. Ada harapan buat kita. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Wah, dan senang sekali. Jangan senang-senang tok. Karena kalau Tuhan sudah menjadi Immanuel, dia beserta dengan kita, Tuhan mau tanya sama kalian, aku boleh lahir dalam hatimu enggak? Tuhan Yesus dulu lahirnya di kandang Bethlehem. Tapi sekarang Tuhan mau menjadi Immanuel, lahir dalam hati kita. Berarti Tuhan mau menjadi juru selamat kita. Apakah anak-anak mau? Loh, kalau nggak mau berarti ya sudah, Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Nah, kalau begitu, anak-anak harus ngomong, Tuhan, jadilah juru selamatku, lahirlah dalam hatiku. Aku mau Tuhan Yesus yang lahir dan beserta aku. Semua anak harus bilang begitu. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita, meskipun dunia ini penuh dosa, tapi kita sudah ada terang di sini, anak-anak. Terang itulah yang membuat kita terbebas dari dosa. Kalau kita terbebas dari dosa, terang itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Sekarang, kita bisa masuk ke surga. Buana lega sekali. Lega sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus, Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Sekarang semua anak-anak akan berlompat yang tinggi. Buana tidak bisa lompat. Anak-anak yang lompat, anak-anak akan bilang, haleluya, puji Tuhan. Buana hitung.
Nanti Bu Hana lihat dari sini, kalian akan hitung ketiga, anak-anak akan bilang, haleluya, puji Tuhan. Yang tinggi ya, tapi hati-hati. Jangan kejedot meja, jangan kejedot kursi. Ya, dilihat dulu kanan kiri ya, siap ya. Bu Hana hitung. Hitungan ketiga, anak-anak akan bilang, haleluya, puji Tuhan. Yang tinggi tapi nggak usah sampai ke atap ya anak-anak ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, itu tanda sukacita kita. Karena Tuhan Yesus Sang Immanuel sudah lahir di dalam dunia. Tuhan Yesus harus lahir dalam hati anak-anak. Anak-anak menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau taat kepadanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus mau lahir di dunia. Tuhan mau beserta saya. Tuhan, saya berjanji menjadi anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tetap menjadi juru selamat saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, Losu Vivi, puji Tuhan kita hari ini boleh sekali lagi mendengar berita sukacita tentang Yesus. Cerita yang luar biasa yang sudah kita sama-sama dengar. Nah, anak-anak, Losu Vivi, masih ingat enggak? Kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan setiap minggu dengan apa? Memberi Jana. persembahan untuk Tuhan, bejana untuk Tuhan kita. Jangan lupa diisi anak-anak. Kita bersuka cita karena Tuhan lahir ke dunia dan hari ini kita mengucapkan syukur terima kasih kita dengan persembahan kita. Joy to the world. Kita nyanyikan lagi loh Sofifi. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let everyone prepare his room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Ya, anak-anak, sukacita dimanapun di dunia ini karena Yesus yang telah lahir. Anak-anak, ibadah kita harus selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa anak-anak, di akhir acara ini, di akhir ibadah kita ini, kita mau berdoa dulu, memohon pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan bagi setiap kita. Untuk kita mengakhiri hari-hari di akhir tahun ini loh Sufefe. Loh Sufefe siap berdoa untuk anak-anak? Yuk Ya, kita sama-sama. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami semua, untuk menebus dosa kami. Tuhan sungguh ajar kami untuk selalu bersyukur, selalu menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan hidup kami dan mempersembahkan hidup kami
untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, anak-anak, selamat menikmati liburan, selamat menikmati kasih Natal dimanapun kita berada. Ada Yesus yang lahir untuk kita menjadi juru selamat kita. Kita bersuka cita selalu, khususnya di dalam hari-hari menjalaninya bersama dengan keluarga kalian di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa. Oke? Sampai ketemu minggu depan anak-anak. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. God bless you. Bye-bye.